Bangkitnya Dataran Hitam bab 1331 Gloria mencapai level 70. Saat Maisi bergegas ke istana kerajaan, ingin sekali bertemu dengan cucunya, kelompok lain dari kekaisaran mengagumi pemandangan kota kering di malam hari. Mereka tentu saja dikejutkan dengan kemeriahan di tempat ini. Namun tidak mungkin orang-orang dalam kelompok yang telah berada di sana sesaat setelah kemerdekaan tidak dapat mengagumi transformasi tempat tersebut. Saat ini kota kering berpenduduk hampir 7 juta jiwa, dengan tingkat rata-rata sekitar level 48, angka yang cukup tinggi, mengingat 18 tahun yang lalu, tidak ada orang setingkat ini di kota ini. Pada saat yang sama, ketika memasuki area yang dibangun, orang-orang yang dikirim oleh kaisar segera menyadari jumlah raja spiritual tingkat tinggi di jalanan, tetapi juga kaisar spiritual. Tempat ini telah berkembang pesat. Pemimpin kelompok, Warner, level 69, berkomentar kepada rekan-rekannya, merasa bahwa Dataran Hitam lebih baik dari yang mereka kira. Sepertinya Minos menjadi Raja Vogel telah banyak membantu mereka, kata seorang lain di sana sambil mengamati kualitas jalanan kota kering. Dataran Hitam telah berkembang pesat dalam 4 tahun terakhir, mencapai angka 160 juta penduduk di wilayahnya, setengah dari jumlah penduduk di wilayah asli Dataran Hitam ini. Karena pertumbuhan ini, banyak hal yang telah dibangun atau diperbaiki dalam beberapa tahun terakhir, sehingga menghasilkan lebih banyak pertumbuhan dalam hal produksi pangan dan sumber daya budidaya. Perekonomian lokal telah tumbuh lebih dari 10 kali lipat dalam 4 tahun tersebut. Dan Dataran Hitam telah memperoleh pendapatan yang serupa dengan pendapatan beberapa organisasi besar di luar wilayah utara. Karena negara bagian berada di balik semua pembangunan lokal. Sebagian besar keuntungan berasal dari pemerintahan Minos, yang dapat berinvestasi lebih cepat dan lebih baik dibandingkan pemerintah lain di seluruh dunia. Hasilnya adalah perkembangan pesat ini, ditambah dengan peningkatan kekayaan penduduk yang membiayai pemerintah melalui Bank of the Black Plain. Oleh karena itu, mau tidak mau orang membandingkan Minos dengan salah satu pakar paling mengesankan di dunia ini. Tampaknya dia mengikuti jalan yang sama dengan Vico Travisani. Apakah begitu? Mungkin. Masih banyak yang harus dieksplorasi di Vogel, jadi aku tidak akan terkejut jika para suci spiritual mulai muncul dalam keadaan ini segera. Mereka terus mengobrol sambil menjelajahi kota ini. Setelah beberapa waktu, Minos selesai menerima hadiah dan ucapan selamat dari bawahan, pengikut dan sekutunya. Dia kembali ke kerajaan tata ruang untuk menemui putrinya lagi setelah berjam-jam berurusan dengan orang-orang itu. Namun sesampainya di tempat suci budidayanya, Minos langsung melihat selesainya kemajuan istrinya yang akhirnya naik ke level 70 setelah sekian lama berada di level 69. Gloria sempat tidur beberapa jam lalu terbangun dan melihat putrinya yang selama ini diasuh oleh Abi dan Ruth. Setelah memeluk bayinya, dia mengumpulkan energinya dan bersiap untuk menembus suatu level, sesuatu yang tidak berbahaya untuk dia lakukan pada hari yang sama dengan persalinan. Wanita menjadi lemah saat melahirkan namun pulih dengan cepat setelah kejadian tersebut. Bagaimanapun juga, dunia kultivasi itu berbahaya, dan akan menjadi masalah jika seorang ibu menjadi lemah dalam waktu lama setelah melahirkan. Jadi evolusi menstimulasi kemampuan pemulihan pasca melahirkan yang tinggi pada para pembudidaya di hampir semua spesies. Jadi, wanita yang telah mengumpulkan jumlah energi di tubuhnya dan memahami tekniknya hingga batas kemampuannya tidak lambat dalam membuat kemajuan. Bakatnya berada pada level tinggi, jadi dia tidak akan mengalami hambatan apapun untuk mencapai level 70. Pada saat yang sama, kerajaan tata ruang memiliki banyak kondisi yang menguntungkan untuk situasi serupa, yang membantunya dengan cepat mencapai terobosan yang telah lama ditunggu-tunggu ini. Minos melihat penyelesaian itu dan tersenyum puas melihat tubuh istrinya berubah, dengan cepat menyembuhkan bekas-bekas kecil persalinan yang masih ada. Sejak Gloria mencapai level 70, dia segera memperoleh kemampuan untuk mengubah tubuhnya secara permanen, dengan mudah menggunakan ini untuk meningkatkan beberapa atribut yang ingin dia kembangkan. Saat dia membuka matanya, cahaya baru terlihat di matanya, karena dia penuh energi. 100% untuk menjalankan tugas dan keinginannya. Dia sudah berbulan-bulan tidak tidur dengan suaminya karena kehamilannya. Namun di sisi lain, meskipun sebelumnya dia memiliki level yang tinggi, dia tidak dapat membantu keluarganya dalam pertarungan atau latihan. Bagaimanapun, kekuatannya menurun selama kehamilan, dan dia harus lebih menjaga dirinya sendiri selama periode tersebut. Jadi saat dia naik level dan merasa dalam kondisi terbaiknya, dia berseri-seri dengan bahagia, dan segera setelah itu, dia membuka matanya, dia melompat ke arah Minos untuk memeluknya. Minos, dia berkata dengan manis saat bibirnya mengarah ke arahnya dengan hasrat yang tak tertandingi. Namun saat dia menciumnya dan dia merasakan tubuh istrinya setelah terobosan itu, Sarah mulai menangis di pelukan Ruth. Keduanya membuka bibir dan saling memandang, lalu tersenyum bersama sebelum mereka melihat wanita berambut hitam itu membawa Sarah ke hadapan mereka. Menurutku dia lapar, komentar Ruth, karena popok bayi ini bersih, dan sepertinya tidak ada yang salah dengan tubuh mungilnya. Gloria kemudian menatap putrinya dengan penuh kasih,
menggendong Sarah dan menuju ke dalam rumah danau. Saat dia duduk dan mengeluarkan salah satu payudaranya, Sarah kecil mengambil bola lemak lembut itu dengan tangan kecilnya sampai dia menemukan puting susu ibunya yang tegak. Bayi itu kemudian dengan lembut menggigit bagian ibunya itu, mulai menghisapnya secara naluriah untuk mencari makanannya. Gloria tersipu saat merasakan hal ini, senang memberi makan putrinya dengan Minos untuk pertama kalinya tetapi juga sedikit gugup, mengingat keinginannya untuk suaminya. Tidak mudah bagi seorang wanita yang sudah berbulan-bulan pantang menyusui untuk pertama kalinya. Jadi Gloria mau tidak mau merasakan sesuatu saat dia melihat ke arah Minos sambil menyusui. Minos mengerti betul bahwa istrinya sedang dalam mood dan mengedipkan mata padanya, menunjukkan bahwa yang harus dia lakukan hanyalah menyelesaikan makan Sarah, dan dia akan memenuhi kebutuhannya. Seorang ibu juga seorang wanita. Jadi, begitu Sarah tertidur di pelukan Gloria, Ruth dan Abby kembali merawatnya sementara wanita berambut merah itu pergi bersama Minos ke kamar mereka. Dalam situasi ini, mereka akan menghabiskan beberapa jam berikutnya untuk bertukar cairan tanpa mengganggu tidur nyenyak bayi yang baru lahir. Sementara itu, Maisie baru saja tiba di kediaman kerajaan, di mana Dillian dan Eda menyambutnya menggantikan Minos yang sedang pergi. "Nona, senang bertemu denganmu lagi." Pria berkumis dan berpenampilan relatif muda itu mengatakan hal tersebut saat melihat sosok wanita yang sudah berada di level 72 ini. "Di mana anakku? Apakah cucuku sudah lahir?" Dia tidak ingin membuang waktu dan langsung ke pokok permasalahan, ingin menggendong cucunya. Mendengar ini, Dillian dan Eda saling berpandangan, tersenyum membenarkan. "Iya, Putri Sarah lahir beberapa jam yang lalu." Bangkitnya Dataran Hitam bab 1332 tantangan baru. Setelah berbicara dengan Dillian dan Eda beberapa saat, Maisie mengetahui sedikit tentang situasi cucunya dan bahwa Minos serta keluarganya akan kembali ke kota kering dari tempat kelahirannya. Maisie masih belum mengetahui tentang tata ruang kerajaan. Jadi Dillian harus membuat alasan agar wanita ini menerima bahwa dia harus menunggu Minos dan keluarganya kembali agar dia bisa bertemu Sarah. Tapi karena dia telah menunggu bertahun-tahun untuk hari ini, dia tidak melihat ada masalah menunggu beberapa jam. Jadi, setelah mendengar semua yang Dillian katakan tentang Sarah, dia segera menetap di kediaman itu. Sarah adalah bayi yang sangat sehat dengan mata seperti mata ayahnya, tetapi dia mungkin memiliki rambut seperti mata ibunya. Dengan gambaran seperti itu, Maisie sudah membuat gambaran mental tentang cucunya dan berharap bisa memberi makan Sarah kecil secepatnya. Dia ingin memberikan seluruh cintanya kepada cucunya. Beberapa jam setelah Maisie tiba di kota kering, Minos dan keluarganya kembali dari kerajaan tata ruang. Hanya menyisakan monster dan tentara-tentara Dataran Hitam di tempat itu. Sarah kembali bersama mereka karena teleportasi dari kerajaan tata ruang tidak berbahaya bagi anak-anak. Oleh karena itu, ketika mereka meninggalkan markas tentara, tidak lama kemudian Maisie menyadari bahwa mereka telah kembali dan bahkan tidak menunggu mereka sampai di istana kerajaan. Di tengah jalan, di alun-alun depan istana, wanita ini melihat keluarga putranya, ketiga wanita itu dan dia berjalan berdampingan, dengan Sarah dalam pelukan Gloria. Dia tersenyum ketika melihat bayi itu tidur dan bertanya, "Gloria, bolehkah aku menggendongnya? Aku sudah menunggu momen ini selama bertahun-tahun." Minos melihat wanita ini tetapi tidak marah karena dia ada di sana, melihat tidak ada masalah dengan keinginan ibunya untuk dekat dengan Sarah. Gloria memperhatikan hal ini dan menyerahkan putrinya kepada Maisie, yang segera memenuhi bayi itu dengan cinta. Pada saat yang sama, beberapa orang di sekitar melihat dengan rasa ingin tahu ke arah mereka, mengetahui bahwa ini pasti putri pertama Dataran Hitam. Tapi karena ini adalah area yang terkendali, di mana hanya orang-orang khusus atau orang-orang yang mempunyai hubungan kuat dengan pasukan lokal yang bisa mengaksesnya, tidak ada keributan yang terjadi di sana. Orang-orang hanya menghentikan apa yang mereka lakukan untuk melihat Sarah dalam pelukan wanita level 72 itu, tersenyum tanpa alasan. Namun sekelompok orang yang lewat sedikit terkejut dengan hal itu. "Bukankah itu Gloria? Dia akhirnya mencapai level 70. Komentar Warner saat teringat bahwa wanita yang dikejarnya di masa lalu itu sedang mengandung Minos. Dia melihat bayi dalam gendongan Maisie dan mengerti segalanya, jadi itu putri mereka. Itu sebabnya banyak sekali perayaan di tempat ini ketika kita tiba lebih awal. Dia dan kelompoknya memperhatikan keluarga itu beberapa saat hingga salah satu dari mereka mendekat dan berkata dengan suara pelan, "Yang mulia, kami di sini atas nama Kaisar." Minos akhirnya berhenti memperhatikan Maisie dan Sarah dan melihat ke arah orang-orang yang dikenalnya sejak lama. Orang-orang dari Flaming Empire atau 4 kerajaan akan datang ke kota ini untuk berbicara dengannya dan mengatasi masalah mereka dari waktu ke waktu. Dalam kasus utusan dari kekaisaran ini, pada beberapa kesempatan, Isabella lah yang hadir, datang bukan hanya untuk urusan bisnis tetapi untuk mengejar tujuannya bersama Minos. Untungnya atau sayangnya, dia belum hamil meskipun dia sangat menginginkannya. Di sisi lain, hubungannya dengan dia dan wanita dengan dia meningkat secara signifikan dan tidak lagi canggung.
Tapi dia tidak bisa selalu meninggalkan kekaisaran untuk datang ke dataran hitam, jadi terkadang, orang-orang seperti Warner dan kelompoknya datang untuk berbicara dengan Minos atas nama kaisar. Apa yang kamu inginkan? Minos bertanya sambil memandang Warner, mengetahui bahwa orang-orang ini tidak akan mencarinya di tengah malam jika itu bukan sesuatu yang relevan. Warner terlebih dahulu memberi selamat padanya sebelum membicarakan sesuatu yang lebih serius. Selamat atas kelahiran putri Anda, Yang Mulia. Tapi kami di sini untuk memberi Anda peringatan tentang situasi aneh yang diidentifikasi baru-baru ini. Situasi yang aneh? Istri Minos memandang pria itu dan mengulangi pertanyaan seperti itu, jelas prihatin. Ya, baru-baru ini kami menyadari adanya pergerakan aneh di sisi perbatasan kekaisaran dengan 4 kerajaan di utara kami. Dia berkata dengan suara rendah. Beberapa hal aneh telah terjadi di cabang-cabang gereja spiritual di sekitar rute melalui area ini. Kami pikir mereka menuju wilayah utara, jadi kami di sini untuk memperingatkan Anda. Maksudnya itu apa? Gloria bertanya, tidak mengetahui informasi apapun tentang insiden yang melibatkan cabang-cabang gereja. Warner kemudian meminta mereka untuk membicarakannya di tempat yang lebih pribadi, dan segera mereka semua berangkat menuju istana kerajaan. Lanjut Maisy sambil menggendong Sarah, tidak terlalu memperhatikan urusan putranya. Namun, pada saat yang sama, semua orang fokus pada topik tersebut segera setelah mereka duduk di area negosiasi. Maukah Anda memberi saya rincian lebih lanjut tentang ini? Saya tidak mengerti apa yang terjadi. Minos berkata sambil memasang ekspresi serius, berharap mengetahui apa maksud semua ini. Warner menghela nafas dan berkata, "Ya, beberapa kelompok misterius memulai serangan terhadap cabang-cabang gereja spiritual beberapa bulan yang lalu. Itu dimulai di perbatasan kekaisaran dengan salah satu kerajaan tingkat tinggi di wilayah barat. Di tempat itu, sebuah organisasi pemberontak memulai gerakan protes dengan kekerasan terhadap tindakan gereja di Albano dan Vogel dalam sejarah baru-baru ini. Menyerukan keadilan bagi mereka yang dibunuh secara tidak adil. Beberapa bulan kemudian, kami menyadari bahwa cabang-cabang gereja yang diserang meninggalkan wilayah kecil itu, dan situasi mulai muncul di berbagai lokasi di benua kami. Sayangnya, itulah yang terjadi di perbatasan kami dengan 4 kerajaan ini. Karena jalur yang diambil dari pos terdepan gereja yang diserang, aku merasa musuh datang ke wilayah utara dan mungkin akan segera menimbulkan masalah bagimu." Minos dan istrinya terkejut dengan hal ini, terutama Gloria karena dia belum menerima kabar terbaru mengenai hal ini. Namun, dia tidak mengetahui bahwa ibunya menghalanginya untuk mengetahui informasi tersebut karena kehamilannya. Di sisi lain, sekutu yang mereka buat di pos gereja pada perjalanan sebelumnya bukanlah individu yang berpengaruh. Jadi karena sejauh ini hanya sedikit orang yang mengetahui tentang serangan-serangan ini, informasi tersebut tidak sampai kepada mereka melalui orang-orang tersebut. Minos memikirkannya dan bertanya, "Apakah menurut Anda mereka datang mencari saya karena saya terkait dengan situasi di Albano dan Vogel?" "Iya, menurut kami begitu," kata Warner. "Alasan utama Kaisar mengirim mereka untuk berbicara dengan Raja Stuart." Mendengar itu, ketiga istrinya memandangnya, dan masing-masing mencoba memikirkan mengapa hal itu terjadi sekarang dan masalah yang mungkin harus mereka hadapi. "Baiklah, terima kasih telah memberitahu kami tentang masalah ini," kata Minos tulus. "Kami akan melakukan yang terbaik untuk menghadapi musuh-musuh ini jika mereka datang ke Dataran Hitam." Bangkitnya Dataran Hitam bab 1333 Rencana Kerajaan. Setelah berterima kasih kepada orang-orang tersebut, Minos mendengar dari Warner bahwa mereka akan memanfaatkan keberadaan mereka di sekitar Dataran Hitam untuk mengurus masalah lain. Contohnya adalah perdagangan antar negara dan ketegangan di wilayah perbatasan 4 kerajaan dengan Empire. Namun, karena sudah larut malam, Minos menyuruh mereka pergi, meninggalkan mereka untuk mengurus hal ini keesokan harinya ketika dia akan bekerja. Dengan itu, orang-orang yang dikirim oleh Harold segera pergi, hanya menyisakan keluarga Minos di kantor itu. "Saya ingin tahu situasi apa yang mereka laporkan kepada kami?" Ruth bertanya, tidak mengerti bagaimana bisa ada kekuatan yang menentang gereja sampai menyerang organisasi tersebut karena kasus Albano dan Vogel baru-baru ini. Tapi dia tidak menyadari persaingan negara-negara tertentu di wilayah barat benua tengah dengan kekuatan kekaisaran Evergreen, rumah dari gereja spiritual. Di masa lalu, sebuah negara besar di wilayah barat termasuk yang terkuat di dunia ini. Itu adalah saingan historis keluarga kekaisaran Evergreen, cabang utama gereja spiritual. Kekaisaran kuno telah jatuh dan berubah menjadi 2 negara besar, Kekaisaran Barat dan Kekaisaran Timur. Namun, tradisi permusuhan terhadap gereja spiritual terus berlanjut di tempat-tempat ini. Neraka, bahkan wilayah pengaruh kekaisaran kuno, negara-negara yang masih ada hingga saat ini, masih memiliki hubungan buruk dengan organisasi semacam itu. Lalu, ada kekuatan yang menentang organisasi besar di benua tengah ini, yang tidak memiliki masalah menyerang barisan saingan mereka jika ada alasan yang kuat. Sehingga wanita berambut hitam yang tidak mengetahui hal yang sama seperti Minos, Abby, dan Gloria itu mau tidak mau menanyakan pertanyaan sebelumnya.
Gloria lalu berkata, "Saya tidak tahu. Menurut saya tidak masuk akal untuk menyerang gereja hanya karena situasi di Vogel dan Albano. Tak satu pun dari organisasi tersebut memiliki hubungan dengan kekuatan di wilayah itu, dan sekte itu serta keluarga Vogel bisa saja menjadi sasarannya. Dianggap lemah di mata kekuatan tingkat tinggi yang mampu melakukan hal itu." Minos memikirkan masalah ini dalam diam untuk sementara waktu tetapi tidak dapat menyimpulkan apa tujuan sebenarnya, dan siapa yang berada di baliknya. Yah, tidak banyak yang bisa kita lakukan selain apa yang sudah kita lakukan. Jadi mari kita ingat masalah itu dan lanjutkan latihan kita. Pokoknya, kita punya cukup banyak hal berbahaya untuk mendorong kita menjadi lebih kuat. Ketiganya mengangguk sambil terus menggendong cucunya yang sedang tidur nyenyak dalam pelukannya. Mendesah, kami semakin kuat, tapi masalah terus datang. Ruth menghela nafas, mengingat permasalahan daerah yang muncul beberapa tahun terakhir. Bahkan di wilayah kita, masalah muncul. Kerajaan Brown dan Kerajaan Cromwell, serta situasi di pegunungan salju tak berujung. Situasi di dua kerajaan tetangga di dataran hitam ini tidak begitu baik. Dari waktu ke waktu, beberapa pertempuran akan terjadi antara kekuatan yang tersisa di negara-negara tersebut, yang mengundang beberapa pakar regional. Di sisi lain, di pegunungan salju tak berujung, setelah pemimpin sekte kuburan abadi bertekuk lutut pada Minos, sekte-sekte lain di daerah itu mulai berjatuhan, menimbulkan lebih banyak bentrokan. Kekuatan-kekuatan ini tidak berani melawan ketika tentara dari tentara dataran hitam muncul untuk menenangkan situasi. Namun karena organisasi ini harus mengkhawatirkan keadaan di wilayahnya sendiri, seringkali tentara tersebut pergi, dan konflik akan kembali terjadi. Dataran hitam telah berkembang pesat dalam 4 tahun terakhir. Namun, hal ini masih belum cukup bagi negara ini untuk dibandingkan dengan kekuatan organisasi-organisasi terkemuka, misalnya Albano. Oleh karena itu, Minos membutuhkan pasukannya untuk tetap berada di wilayah utamanya untuk melindungi kepentingannya. Oleh karena itu, mereka terus-menerus mendengar keluhan tentang konflik yang terjadi di kedua negara bagian tersebut atau di pegunungan tersebut, yang sudah membuat mereka lelah. Mata Minos menyipit, dan dia berkata, "Mungkin ini saatnya bagi kita untuk melakukan lebih banyak perubahan di kawasan ini." Oh, Abi memandang suaminya dengan penuh minat. "Maksudmu rencana kerajaan? Itu benar. Dia telah menyatakan, Empire Plan adalah proyek untuk mengubah dataran hitam menjadi sebuah kerajaan. Kekaisaran dan kerajaan di dunia spiritual dibedakan bukan berdasarkan kekuatan pemimpinnya tetapi berdasarkan luas wilayah dan populasinya. Jadi untuk mengubah sebuah kerajaan menjadi sebuah kerajaan, siapapun perlu memperluas wilayahnya dan menyerap populasi baru. Pemerintah di negara-negara ini tidak berperilaku baik dan merasa tidak adil dipimpin oleh keluarga yang tidak jauh berbeda dengan mereka. Jadi, mari kita beri mereka kedaulatan yang nyata." Minos berkata dengan nada tenang. "Pertama, kita akan mengubah kedua negara bagian ini menjadi bagian semi-otonom di dataran hitam. Kemudian kita akan menduduki pegunungan salju tak berujung." Apa yang dimulai Minos di Vogel telah membuahkan hasil yang sangat baik baginya sehingga dia berpikir untuk melakukannya di wilayah utara lainnya. Artinya, dia ingin menjadi penguasa sebenarnya di semua negara bagian ini tetapi memberikan sebagian kekuasaannya kepada dewan yang terdiri dari anggota keluarga bangsawan. Pada saat yang sama, ia akan mempertahankan gelar raja bagi keluarga kerajaan, menempatkan raja atau ratu sebagai pemimpin wilayah tersebut, diawasi oleh majelis masing-masing. Di atas mereka adalah dataran hitam, yang bisa ikut campur atau tidak dalam urusan mereka. Minos telah bereksperimen dengan Vogel, dengan sedikit perbedaan bahwa majelis negara bagian ini memiliki kekuasaan lebih besar daripada dirinya. Namun, bagaimanapun juga, pengalaman seperti itu, yakni memiliki kelebihan dan tidak perlu khawatir untuk benar-benar berkuasa, sangat menyenangkan hatinya. Jadi dia sudah berencana melakukan hal serupa di wilayahnya dan dengan demikian membentuk sebuah kerajaan. Ketiga wanita Minos sudah mengetahui detail rencananya. Jadi mereka segera mengerti sudah waktunya hal seperti itu dipraktikkan. Dia lalu berkata, "Abi, beri perintah besok. Kirim kelompok ketiga tempat ini untuk mengatur tatanan baru. Sedangkan untukmu sayang, uruslah birokrasi yang berhubungan dengan gereja spiritual." Dia berkata sambil menatap Gloria. "Baiklah. Gereja spiritual adalah gereja yang meresmikan perpecahan, persatuan, pemerintahan baru, dan sebagainya di wilayah ini dan wilayah lainnya. Hal ini memberikan legitimasi kepada pemerintah di hadapan penduduk benua tersebut. Namun organisasi ini tidak menghalangi negara-negara independen untuk bertindak melawan satu sama lain, dan penaklukan sepenuhnya dapat diterima. Terkadang suatu kekuatan mungkin memiliki hubungan yang baik dengan para anggota gereja dan dengan demikian dapat memperlambat beberapa proses. Namun pada akhirnya, yang menentukan keadaan di benua ini adalah kekuatan mereka yang memiliki kemauan untuk berubah. Oleh karena itu, karena rencana Minos tidak bertentangan dengan peraturan gereja, Gloria dapat membantu suaminya dalam hal ini.
Istri Minos memikirkan masalah ini untuk diselesaikan beberapa hari yang lalu sebelum berangkat ke kediaman mereka bersama Maisi dan Sarah. Di tengah jalan, Maisi yang mendengar percakapan putranya bertanya kepadanya, "Bagaimana kamu berniat melakukan hal-hal ini dan menepati janjimu kepada kakekmu?" Bangkitnya Dataran Hitam bab 1334 situasi hitam biasa. Maisi tentu saja mendengar dari ayahnya bahwa Minos telah setuju untuk menjadi penguasa sekte awan abu-abu. Jadi setelah mendengar dia berbicara tentang rencana tersebut, dia tidak bisa tidak mempertanyakan validitas kata-katanya. Lagi pula, jika dia ingin menjadi pemimpin sekte itu, bagaimana dia punya waktu untuk memimpin kekaisaran di wilayah ini? Sial, dia sudah berpikir dia harus meninggalkan Dataran Hitam untuk memusatkan perhatiannya pada sekte tersebut. Jadi sekarang dia hanya bisa khawatir. Apa hubungannya satu hal dengan hal lainnya? Minos bertanya tidak mengerti atas pertanyaan ibunya. Maisi mengerutkan alisnya dan berkata, "Kamu harus pergi ke kekaisaran untuk tinggal di sana. Itu akan menyulitkanmu untuk memimpin dari tempat itu atau apapun yang ada dalam pikiranmu." Minos tersenyum dan menggelengkan kepalanya secara negatif. "Siapa bilang aku akan tinggal di kekaisaran? Lalu bagaimana kamu akan memimpin sekte ini?" "Tentu saja aku akan melakukannya dari Dataran Hitam," dia menjawab. Mata Maisi semakin menyipit, dan dia berhenti untuk melihat putranya. "Kakekmu tidak mengizinkanmu. Tidak masalah. Ketika saya menjadi ketua sekte, saya akan memberikan perintah kepada komando sekte untuk pindah ke kota kering. Maka tidak akan ada masalah," dia berkata pelan sambil menggoyangkan bahunya. Setelah kata-kata itu, Minos pergi ke kamarnya di samping istrinya dan Sarah, meninggalkan Maisi sendirian dengan pikirannya. Suatu pagi, ketika dia keluar untuk sarapan sebelum bekerja pagi, Minos menemukan situasi aneh di dapur kediamannya. Di tempat itu, Maisi sedang bersama Sarah di depannya sambil melepas atasan bajunya hingga memperlihatkan payudara kanannya. Kemudian, tanpa menyadari bahwa putranya ada di sana, dia menggendong cucunya dan bersiap untuk mewujudkan cita-cita neneknya. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Minos bertanya dengan heran. Tidak menyangka akan melihat payudara ibunya yang tua, saat dia bangun untuk makan sesuatu di pagi hari dan masih melihat putrinya dianiaya oleh Maisi. Maisi tidak diganggu oleh Minos dan merasa Sarah kecil mulai menghisap susu yang dia produksi untuk cucunya. "Aku akan memberi makan cucu perempuanku yang pertama. Menurutmu apa yang aku lakukan? Memperlihatkan payudaraku padamu?" Minos sedikit kesal dengan hal ini tetapi tidak bisa berkata apa-apa, hanya berhasil mendapat sedikit tawa dari ibunya. "Meskipun kamu pernah melihat semuanya sebelumnya, haha." Dengan komentar itu, ia meninggalkan dapur kediamannya sebelum mengalami trauma. Dia pergi untuk mencium putrinya nanti ketika Sarah kecil tidak lagi mencium bau payudara Maisi yang tua. "Sekarang aku harus melihatnya berjalan setengah telanjang?" dia bertanya-tanya sambil menghela nafas. Setelah beberapa saat, Minos berada di kantornya, menangani situasi Dataran Hitam. Setelah 4 tahun, negara bagian ini telah berkembang pesat. Hal ini terjadi karena jumlah orang yang bekerja secara lokal dan kualitas layanan mereka. Dengan urusan yang telah diselesaikan sebelumnya di Kekaisaran dan Albano, beberapa bulan setelah kembalinya Minos dan keluarganya ke Dataran Hitam, kakak perempuan Ruth telah membawa setiap teknik yang dipesan. Dengan ini, ditambah salinan teknik tingkat perak yang dibeli Raja Stuart, kualitas para profesional lokal telah meningkat pesat. Hal ini secara alami menyebabkan peningkatan kecepatan budidaya populasi Dataran Hitam, yang juga membantu mempertahankan peningkatan populasi. Bahkan ketika tempat ini sudah dihuni oleh begitu banyak orang. Sebagai gambaran, hingga saat ini negara bagian Minos masih menerima sekitar 1 juta imigran per bulan, tidak hanya dari wilayah utara tetapi juga dari Albano, Vogel, Roser, dan Blackrock. Namun, karena pertumbuhan populasi dan peningkatan kualitas kota serta layanan di negara bagian ini, kriteria untuk masuk ke negara bagian ini telah meningkat pesat pada tahun-tahun ini. Saat ini, hanya raja spiritual di atas level 55 yang dapat datang dari domain di luar wilayah utara hingga Dataran Hitam. Pada saat yang sama, penduduk lokal dari bagian benua ini hanya dapat bersaing untuk mendapatkan peluang migrasi jika mereka setidaknya adalah pembudidaya level 45. Jadi, rata-rata kualitas penduduk lokal sudah diperhitungkan, dan tidak sembarang orang bisa pindah ke negara bagian yang dikuasai Minos. Namun itu tidak berarti bahwa orang-orang dengan karakteristik di bawah persyaratan Raja Stuart sama sekali tidak diikut-sertakan. Tidak, dengan berkembangnya Dataran Hitam, semua negara bagian di wilayah utara mendapat manfaat darinya. Khususnya, Pulau Batu adalah satu-satunya yang bukan merupakan bawahan melainkan sekutu Minos dan berkembang secara signifikan. Oleh karena itu, mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk datang ke negara keluarga Stuart berusaha keras untuk berkembang di kerajaannya masing-masing. Di sisi lain, orang-orang dari luar wilayah utara sudah bermigrasi ke tempat-tempat seperti Pulau Batu, dengan harapan dapat menyaksikan pertumbuhan wilayah tersebut. Bahkan jika mereka tidak memiliki kesempatan untuk bersama Minos, mereka setidaknya ingin memanfaatkan peluang pertumbuhan di negara-negara yang masih lemah ini.
Dengan semua ini, bahkan setelah dataran hitam berhasil melewati batasan 150 juta populasi, negara bagian lain di wilayah utara tidak melemah. Justru sebaliknya, pada kenyataannya mereka semua lebih kuat dan berhasil kehilangan lebih sedikit populasi dibandingkan yang dibayangkan para pemimpin mereka sebelumnya. Tapi itu mudah dimengerti. Artinya, orang-orang yang memenuhi persyaratan Minos dan bermigrasi dari salah satu dari 4 kerajaan musuh Kekaisaran Kedataran Hitam memiliki keluarga. Meskipun anggota keluarga mereka tidak dapat lagi memasuki negara bagian ini, mereka dapat berharap, atau lebih tepatnya, tumbuh di negara bagian tetangga di wilayah tersebut. Jadi jutaan orang telah bermigrasi dari 4 negara bagian tersebut ke berbagai wilayah di wilayah utara. Sehingga menciptakan arus migrasi yang memperlambat penurunan populasi di wilayah lain tersebut. Kenyataannya, Minos saat ini memiliki lebih dari 3,5 juta tentara di pasukannya. Sekitar 50.000 di antaranya adalah raja spiritual, jumlah yang cukup besar dari jumlah individu seperti itu di seluruh wilayah. Saat ini terdapat lebih dari 300.000 raja spiritual di wilayah utara benua tengah, jumlah yang sangat tinggi mengingat 15 tahun yang lalu, jumlahnya hanya sedikit di atas 3.000. Bagaimanapun, Minos sekali lagi menghadapi kenyataan ini di awal hari, menganalisis jumlah keseluruhan negara bagian dan pasukannya dan mendengarkan poin-poin utama hari itu dari bawahannya. Itu akan berlangsung sampai kelompok Warner datang menemuinya lagi. Mereka segera duduk untuk menangani urusan bisnis dan masalah serius terkait situasi tegang antara 5 negara bagian tersebut. Minos adalah pemimpin Vogel, jadi wajar jika dia digunakan dalam pembicaraan untuk menghindari kemungkinan eskalasi konflik antar pihak. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1335 bisnis baru untuk Dataran Hitam. Jadi keadaannya seperti ini, komentar Minos sambil bersantai di kursi berlengannya, senang mendengar ketegangan antara negara bagian itu terus berlanjut sesuai keinginannya. Kadang-kadang, di wilayah tersebut, akan terjadi konflik yang berakhir dengan sedikit kematian namun tidak ada konflik besar atau signifikan yang sampai pada titik perang yang tidak terkendali. Karena menguntungkannya jika 4 kerajaan takut pada kekaisaran dan negara ini memberinya waktu, Raja Stuart senang dengan situasi di wilayah itu. Yah, tidak ada negara bagian di pihak saya yang menginginkan perang. Dia berkata kepada orang-orang di kelompok Warner. Kalau begitu, mari kita atasi situasi ini untuk meredakan ketegangan di kawasan. Warner mendengar ini dan bertanya-tanya apakah Minos tulus karena terkadang orang ini tampak seperti orang tua yang merencanakan apa yang terjadi di dunia di balik tirai layar. Pemuda ini terlihat seperti rubah tua. Individu level 69 itu memikirkan hal itu, tapi dia tidak banyak bicara pada Minos. Minos berstatus sebagai penguasa, disukai oleh Putri Isabella, dan masih memiliki bakat luar biasa dalam budidaya dan pemerintahan. Jadi dia tidak bisa menekan orang ini dan hanya berterima kasih kepada Raja Stuart atas niat baiknya. Terima kasih atas pertimbangannya. Kami berharap situasi ini dapat diselesaikan agar tidak terulang lagi kejadian serupa. Orang seperti itu berkata sebelum menghela nafas dan bersiap untuk membahas masalah perdagangan yang harus dia tangani di sana. Di antara perjanjian perdagangan tersebut adalah penjualan sumber daya strategis oleh Kekaisaran untuk pengembangan Dataran Hitam, khususnya barang-barang untuk profesi spiritual. Namun untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, negara bagian Minos akan mulai menjual produknya sendiri di luar wilayah utara. Itu bukanlah makanan yang ditanam di Dataran Hitam, atau barang yang biasanya dibuat oleh para profesional spiritual. Produk pertama dengan tanda Dataran Hitam adalah anggur dari zaman Henricus Longus, yang telah hilang di benua itu, seperti yang Minos ketahui dari orang-orang Kekaisaran. Dia mulai memproduksi anggur unik ini dalam 2 tahun terakhir di wilayahnya dan telah beberapa kali membuat pengunjung mencicipinya. Setelah pengalaman ini, Minos menemukan bahwa anggur seperti itu tidak lagi ada di seluruh benua tengah dan mengambil kesempatan untuk meluncurkan mereknya untuk memasarkan produk kuno ini. Banyak sekutunya di luar wilayah utara yang menyukainya, jadi dia sudah akan mulai mengekspor anggur ini, setelah membuat kesepakatan mengenai pejabat tersebut pada hari ini. Oleh karena itu, Minos pun memulai upayanya agar Dataran Hitam tidak hanya bergantung pada hal-hal biasa yang bisa dibuat oleh siapapun dengan mulai menciptakan produk-produk unik. Sebelumnya, dia tidak bisa melakukan itu, mengingat kesulitan dan bahaya memiliki sesuatu yang terlalu bagus untuk kekuatannya sendiri. Namun kini, setelah situasinya meningkat pesat, ia ingin menerapkan rencana tersebut dan mengubah negaranya menjadi pengekspor produk bernilai tambah tinggi. Kelompok tersebut berdiskusi tentang bisnis selama beberapa waktu hingga salah satu pihak berdiri dan menyapa Minos sebelum berangkat dengan menjelaskan definisi perjanjian tersebut. Saat Minos bekerja di Kota Kering, istri-istrinya telah memerintahkan tentara untuk melaksanakan rencananya di 2 kerajaan tetangga hingga Dataran Hitam. Karena negara bagian ini memiliki titik teleportasi dan tentara yang dikirim cukup kuat, dalam hitungan jam, kelompok yang dikirim sudah mencapai target untuk memulai pekerjaan mereka. Salah satunya pergi ke ibu kota kerajaan Brown, satu lagi ke kota utama kerajaan Cromwell,
dan yang terakhir sudah mencapai pegunungan salju tak berujung. Ibu kota kerajaan coklat, kelompok 10 orang yang dipimpin oleh Edward, level 63, baru saja tiba di kota ini setelah terbang ke tempat ini dengan monster bersayap tingkat 6. Saat mereka berjalan melalui jalan-jalan di ibu kota ini, orang-orang di sekitar memandang mereka dengan ekspresi kagum, memperhatikan baju besi megah dari tentara dataran hitam. Pada saat yang sama, Edward adalah kaisar spiritual di level 63, seseorang yang masih sulit dilihat di luar dataran hitam di wilayah ini. Jadi tidak mungkin orang-orang muda dan lemah tidak dapat mengaguminya dan merasakan rasa hormat serta keinginan untuk suatu hari nanti menjadi seperti dia. Hal ini terutama berlaku bagi warga tempat ini yang datang dari luar wilayah utara dan sedang menunggu saat mereka dapat bermigrasi ke dataran hitam. Namun tidak semua orang mengagumi kedatangan grup ini. Tidak, pengawal kerajaan setempat tidak menerima peringatan bahwa sekelompok 10 kaisar spiritual akan datang ke kota ini pada tanggal ini. Jadi para pemimpin pasukan lokal ini merasa kesal dan segera berlari ke arah orang-orang ini setelah merasakan gejolak spiritual mereka. Kapten, apa yang kamu lakukan di kota kami? Apakah ada masalah? Salah satu kaisar spiritual dari keluarga Brown bertanya kepada orang-orang dari pasukan Minos. Mereka berhenti di tengah jalan tempat mereka berjalan menuju istana kerajaan setempat dan sejenak memandang pria yang menghalangi jalan mereka. Edward lalu berkata, kami memiliki urusan yang harus diselesaikan dengan bangsawan dan keluarga kerajaan setempat. Anda akan belajar sambil istirahat nanti. Pria itu mengerutkan kening. Tidak mengerti apa yang sedang terjadi karena, dalam beberapa tahun terakhir, tentara dataran hitam tidak pernah mengirimkan kelompok seperti ini untuk menangani masalah seperti itu. Tapi karena dia lebih lemah dari yang terlemah dalam kelompok itu, pria ini tidak punya pilihan selain menemani orang-orang ini saat dia mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Kapten Edward, tidak bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi? Edward menaiki tangga istana kerajaan bersama anggota kelompok lainnya. Dia kemudian berkata ketika dia melihat Raja Brown dan beberapa anggota keluarga kerajaan memandang mereka dengan aneh dari pintu masuk istana. Ketidakstabilan kerajaan ini telah membuat Yang Mulia tidak senang selama beberapa waktu sekarang. Reinhard Brown, level 60, Raja Negara bagian saat ini, memandang Edward dan menelan ludahnya, takut dengan apa yang akan dikatakan. Ibu dan istrinya, yang juga ada di sana, menyadari bahwa itu bukanlah hal yang baik bagi mereka dan merasakan keringat bercucuran di punggung mereka. Yang Mulia ingin menyelesaikan masalah ini untuk selamanya, jadi kami di sini untuk mengakhiri ketidakstabilan lokal. Oleh karena itu, mulai sekarang, kami akan mengambil alih negara bagian ini dan membentuk pemerintahan baru yang dapat menjamin keselamatan warga dan kemajuan lokal. Setelah mereka mendengar itu, para anggota organisasi kerajaan di sana merasa merinding di sekujur tubuh mereka, takut Minos akan membunuh mereka dengan dingin dan tanpa ampun. Aku tahu itu, pikir Raja Brown, merasa sangat tidak nyaman karena tidak melarikan diri ketika dia punya kesempatan. Aku tahu suatu hari nanti dia akan menyerang kita. Dia hanya mempermainkan kita, sementara banyak orang berpikir untuk melarikan diri. Salah satu kaisar spiritual dalam kelompok dari dataran hitam berkata, mulai hari ini, kerajaan Brown tidak lagi menjadi negara seperti dulu. Sebaliknya, tempat ini akan menjadi bagian dari dataran hitam dan akan disahkan oleh majelis yang terdiri dari bangsawan lokal dan diperintah oleh keluarga Brown. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1336 Tatanan Regional Baru 1. Sementara itu, di ibu kota kerajaan Cromwell, para bangsawan setempat baru saja bertemu dengan kelompok yang dikirim oleh Abi ke negara bagian ini untuk mendengarkan apa yang dikatakan Minos tentang situasi setempat. Eda, level 63, sedang memimpin kelompoknya dan sedang berbicara dengan para bangsawan setempat pada saat ini. Mulai hari ini, kami akan mengizinkan negara bagian ini untuk bergabung dengan Dataran Hitam dan mempertahankan sebagian otonominya. Dia berkata sambil matanya menyipit. Apakah itu akan bertahan atau tidak, itu tergantung padamu. Bergabung dengan Dataran Hitam, kupikir kita sudah menjadi bawahan keluarga Stuart. Seseorang di tempat itu berkomentar, mencoba memahami apa yang akan berubah mulai sekarang. Ketika Minos mendominasi kerajaan Cromwell dan kerajaan Brown, dia melakukannya dengan beberapa syarat agar tidak sepenuhnya mengambil alih negara bagian tersebut. Di antaranya adalah keluarga kerajaan di negara bagian tersebut adalah bawahannya. Tapi Minos selalu memberikan banyak kebebasan kepada negara-negara bawahannya dan hanya ikut campur atau memerintahkan tindakan mereka dalam situasi sulit. Jadi, terlepas dari momen-momen tersebut, kerajaan-kerajaan ini seolah-olah masih merdeka. Viola, level 61, yang juga berada di grup itu, lalu berkata, Anda saat ini bukan bagian dari Dataran Hitam. Oleh karena itu, langkah ini akan memberi Anda beberapa keuntungan karena kami akan berinvestasi secara lokal. Oh, orang-orang di sekitar membuka mata mereka karena mereka mengetahui besarnya kekuatan ekonomi Dataran Hitam saat ini. Jika kita adalah bagian dari Dataran Hitam, negara kita akan berkembang pesat dalam waktu singkat.
Seorang patriark di sana mempertimbangkan hal ini dalam diam. Wilayah utara saat ini memiliki 300.000 raja spiritual. Namun dari jumlah itu, lebih dari 240.000 adalah penduduk dataran hitam. Jadi meskipun ada perkembangan regional, sebagian besar data positif di wilayah ini berasal dari dataran hitam, dan kerajaan lainnya tertinggal jauh dari negara bagian Minos. Oleh karena itu, peluang untuk bergabung dengan dataran hitam adalah hal terbaik yang bisa terjadi bagi negara-negara tersebut, bahkan jika mereka kehilangan sebagian otonomi yang mereka nikmati saat ini. Tapi meski begitu, apakah kita masih bisa mempertahankan kemerdekaan kita? Bagaimana? Salah satu individu yang lebih cerdas di sana bertanya. Eda kemudian berbicara lagi. Kami akan membentuk majelis lokal yang akan memutuskan beberapa keputusan paling penting secara lokal dan akan mampu menentang pemerintahan keluarga kerajaan. Tapi, tentu saja, masih akan ada raja yang berada di bawah yang mulia. Tapi dia harus menjawab majelis itu dan mungkin tindakannya dibatalkan. Jadi kita akan mengawasi keluarga kerajaan? Seorang wanita bertanya. Ya, mereka akan melakukan pekerjaan normal yang sudah mereka lakukan. Tetapi Anda akan dapat mempertanyakan, mengubah tindakan tersebut dan bersama-sama memutuskan masa depan negara. Jadi kita akan menjadi kekuatan tertinggi di tingkat lokal, jawab Viola. Tidak, kamu akan berada di bawah yang mulia. Tempat ini akan menjadi bagian dari kerajaan dataran hitam, sementara keinginan yang mulia akan berada di atas keinginan majelis lokalmu. Orang-orang itu memahami seperti apa masa depan tetapi tidak mengeluh. Itulah yang terjadi di dunia kultivasi, dan wajar jika seseorang yang jauh lebih kuat dari mereka dapat menentukan masa depan mereka. Mereka tahu bahwa Minos sudah berada di level 65 dan mungkin tidak akan berhenti menjadi lebih kuat dalam waktu dekat. Jadi, menempatkan dia di atas majelis mereka bukanlah hal yang tidak adil. Yang terpenting bagi mereka adalah mereka bisa mempertanyakan tindakan keluarga kerajaan setempat. Yang tidak cukup kuat untuk menantang mereka jika mereka memberontak. Sejauh ini mereka tidak memberontak hanya karena mereka takut dataran hitam akan bertindak melawan mereka. Mereka merasa sangat dirugikan karena harus mematuhi perintah dari orang-orang dan organisasi yang tidak jauh berbeda dengan mereka atau kekuatan mereka. Jadi, setelah mendengar bahwa mereka bisa mulai melindungi kepentingan mereka yang bertentangan dengan keinginan keluarga kerajaan, mau tak mau mereka merasa senang. Yah, bagiku tidak apa-apa kalau seperti itu. Saya juga setuju dengan keinginan yang mulia. Situasi di negara bagian saat ini tidak baik, dan diperlukan perubahan. Ya, ide perakitannya sangat bagus. Seperti yang diharapkan dari Yang Mulia, beberapa orang mulai memuji tindakan yang diperintahkan Minos ini. Tidak hanya untuk rukun dengan para prajurit tersebut tetapi juga karena itu yang terbaik bagi mereka. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Berapa banyak perwakilan yang bisa dikirim oleh keluarga kita? Seseorang bertanya setelah beberapa saat berkomentar lucu tentang betapa cerdasnya Minos. Eda kemudian menjelaskan, untuk saat ini, kamu akan dapat memiliki satu perwakilan untuk setiap 50 raja spiritual yang kamu miliki di pasukanmu. Tapi di masa depan, itu akan menjadi satu perwakilan untuk setiap kaisar spiritual. Tapi, itu mungkin berubah juga jika banyak ahli muncul di masa depan. Masyarakat di sana memahami dan menyukai panduan ini, karena keluarga yang lebih kuat dapat mempertahankan kekuasaan, keputusan mereka di masa depan selama mereka tetap berpengaruh. Di sisi lain, organisasi yang lebih kecil dapat meningkatkan posisi mereka dengan berinvestasi untuk meningkatkan jumlah mereka, sehingga hal ini tidak adil bagi mereka. Saat para bangsawan merayakan dan pertanyaan mereka dijawab oleh kelompok Eda, inti keluarga kerajaan berkumpul di istana kerajaan, meratapi situasi tersebut. Mereka telah mendengar pesan dari kelompok Eda sebelumnya. Kemudian mereka pergi, merasa dikhianati karena Minos sedang mengambil alih kekuasaan dari mereka saat ini. Keluarga kerajaan setempat sangat yakin bahwa Minos tidak akan terlibat dalam situasi bermasalah ini dengan cara seperti ini karena dia tidak pernah melakukan campur tangan keras dalam keadaan ini di masa lalu. Sayangnya bagi mereka, pengalaman di Vogel cukup bermanfaat bagi keluarga Stuart, membuat Minos ingin mencoba hal serupa di wilayah utara. Jelas, dia tidak akan mendapatkan hasil yang sama di wilayah ini, dan hasilnya tidak akan langsung terlihat. Namun dengan adanya investasi, negara-negara bagian ini dapat menjadi pembayar dividen yang besar bagi dataran hitam di masa depan. Bahkan ketika pemerintahan Minos tidak lagi harus berjuang untuk mendapatkan tempat-tempat seperti itu. Oleh karena itu, Minos sekarang ingin memanfaatkan potensi negara-negara ini dengan lebih baik, memulai rencananya yang bertentangan dengan kepentingan raja setempat, Cat Cromwell, level 61. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Yang Mulia? Salah satu kepala penasihat Cat bertanya, mengetahui betapa sulitnya situasi yang akan berkembang bagi keluarga ini dengan realisasi rencana Minos. Keluarga ini bisa berkembang pesat asalkan memiliki kedaulatan negara ini. Bagaimanapun, pertumbuhan dataran hitam mendorong seluruh wilayah. Apa akibat dari hal ini?
Pendapatan keluarga kerajaan meningkat, jadi kehilangan sebagian kekuasaan mereka atas alokasi sumber daya dan tindakan lokal sama saja dengan kehilangan kendali atas tambang emas. Hal itu akan menjauhkan mereka dari cita-cita menjadi keluarga hebat lagi. Tak satu pun dari orang-orang di keluarga ini ingin mencapai dataran hitam atau membalas dendam pada Minos. Itu sangat mustahil bagi mereka karena negara bagian Raja Stuart terus berkembang. Tapi mereka ingin menjadi lebih kuat lagi daripada pengikut mereka dan setidaknya memiliki kendali atas hal-hal di negara mereka. Sayangnya, tindakan Minos bertentangan dengan semua itu dan pada akhirnya akan menyamakan mereka dengan organisasi lokal tersebut. Apa yang bisa kita lakukan? Minos akan datang ke sini dan membunuh kita semua jika kita menolak sesuatu. Cat berkata dengan nada tertekan, mengingat pengorbanan bertahun-tahun yang lalu. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 1337 Tatanan Regional Baru 2. Sementara kedua kerajaan yang menerima proposal Minos memiliki reaksi berbeda, Elena Nell, level 63, dan kelompoknya tiba di pegunungan salju tak berujung. Di tempat ini, 10 kaisar spiritual pergi langsung ke markas besar sekte makam abadi. Pada saat yang sama, mereka dengan cepat mengirimkan peringatan kepada 2 sekte lain di sekitarnya agar hadir menemui mereka. Dengan cara ini, wanita berambut pirang asli Pulau Batu itu segera bertemu dengan pemimpin sekte yang sebelumnya dikunjungi Minos, Laura Cox, yang saat ini berada di level 65. Wanita ini telah melihat perkembangan pesat Dataran Hitam sebelum perjalanan Minos ke Flaming Empire. Dan pada saat itu, dia sudah memutuskan untuk menundukkan dirinya padanya. Dia telah mengungkapkan niatnya untuk kembali ke gua sekte dan entah bagaimana menggunakan kerangka itu, jadi dia tidak bisa melawannya karena pasukannya tidak dapat bersaing. Tentara Dataran Hitam sendiri sangat kuat. Dengan demikian, sebuah kontes akan mengakibatkan bencana bagi sekte makam abadi. Karena dia pintar dan tidak mau kalah perang, dia bergabung dengan Minos sebagai bawahan, membawa organisasi itu ke dalam jaringan pengaruh pemerintah Kota Kering. Karena itu, dia dapat mengakses 2 ruang budidaya tingkat tertinggi di Kota Kering dan telah mencapai kemajuan signifikan dalam tahun-tahun yang telah berlalu. Selain itu, karena itu, saat ini, dia memiliki hubungan yang lebih baik dengan Minos dan pasukannya, meskipun dia tidak setuju dengan metode kekerasan yang dilakukan Minos. Elena, senang bertemu denganmu lagi. Dia menyapa si cantik pirang itu dengan memberikan ciuman di pipi kanan Kapten Tentara Dataran Hitam ini. Kamu semakin muda seiring dengan bertambahnya kekuatanmu. Komentar Elena sambil mengedipkan salah satu matanya ke arah Laura, membuat wanita ini tersipu saat mengingat hal-hal yang telah mereka berdua lakukan. Laura kemudian menyinggung topik serius untuk menghilangkan hubungan canggungnya dengan Elena dari percakapan. Apa yang ingin kamu lakukan di sini kali ini? Apa perintahnya? Elena menjadi lebih serius dan berkata, kami akan menjadikan wilayah pegunungan salju tak berujung ini sebagai pos terdepan tentara Dataran Hitam dan menyerap organisasi-organisasi di wilayah itu. Oh, Laura terkejut mendengarnya. Apa sebenarnya tujuan dari hal itu? Untuk menghentikan konflik lokal, melindungi wilayah itu demi kepentingan tentara, dan memastikan kendali regional oleh Dataran Hitam. Elena berterus terang, mengetahui bahwa wanita ini adalah bagian dari pengaruh Minos. Sebaliknya, lokasi ini lebih dekat dengan ibu kota kerajaan ombak, kerajaan akhir, dan kerajaan salju. Jadi kalau kita punya pos dengan pelabuhan teleportasi di sini, kita bisa mengirim pasukan ke daerah itu lebih cepat. Dataran Hitam belum dapat menghasilkan susunan teleportasi yang dapat melintasi wilayah tersebut. Jadi pemerintahan Minos memerlukan pos-pos terdepan di seluruh wilayah untuk menghubungkan tempat-tempat tertentu dengan ibu kotanya. Ia belum memiliki jaringan yang berkembang dengan baik untuk berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain dengan cepat dalam waktu singkat, namun hal ini ada dalam rencananya dalam waktu dekat. Lubang cacing akan jauh lebih menarik untuk perjalanan jarak jauh, namun alternatif seperti itu menuntut pembudidaya tahap ke-9. Jadi berinvestasi dalam arai adalah hal yang sangat berharga baginya, bahkan jika sesuatu seperti pelabuhan lubang cacing mungkin muncul di wilayahnya suatu hari nanti. Semua yang dikatakan Elena benar, dan Laura mempercayainya, dengan cepat membayangkan seperti apa wilayah utara yang terhubung dengan baik. Itu akan meningkatkan keamanan regional terhadap ancaman dari luar. Dia merenungkan hal ini, yang merupakan ketakutan terbesarnya. Sebelumnya wilayah utara adalah tempat mati bagi sebagian besar dunia spiritual, tidak menarik bagi orang-orang berpengaruh yang mungkin memiliki kepentingan pada apa yang dilindungi sekte tersebut. Namun seiring dengan perubahan yang dibawa oleh Minos, semakin banyak pakar yang mengunjungi wilayah tersebut. Oleh karena itu, menurut wanita ini, hanya masalah waktu sebelum masalah menghampiri sektenya. Dalam hal ini, mengetahui bahwa Minos sedang berusaha meningkatkan keamanan wilayah sangatlah penting baginya. Bagaimanapun, tak lama kemudian semua perwakilan dari 2 sekte lainnya di pegunungan salju tak berujung tiba di sektenya, dengan cepat bergabung dengan mereka di kawasan bisnis terkemuka. Belakangan ini hubungan pihak-pihak yang terlibat tidak baik satu sama lain.
Tetap saja, mereka cukup menghormati organisasi Minos, yang bisa menghancurkan mereka kapan saja. Itu bukan hanya karena kekuatan mentah Black Plain Army. Tidak, itu lebih dari itu. Bagaimanapun, senjata mungkin ada, tetapi pemiliknya mungkin tidak menggunakannya. Jadi yang biasanya menakutkan bukanlah senjatanya, tapi kemampuan pemiliknya dalam menggunakannya. Dan seperti yang diketahui semua orang, Minos sangat mampu menggunakan kekuatannya untuk menindas mereka yang menentangnya dan mencoba menyabotase dirinya. Karena ketenaran yang dia buat untuk dirinya sendiri, Elena dan kelompoknya tidak mengalami kesulitan dalam menyajikan realitas regional baru kepada para pemimpin dari beberapa sekte di wilayah ini. Adapun orang-orang ini, mereka secara alami menerima segalanya karena mereka tidak punya pilihan. Apa yang dapat mereka lakukan bertentangan dengan keinginan organisasi yang memiliki ratusan pakar lebih banyak daripada yang mereka lakukan? Hanya kelompok yang dikirim oleh Abi yang mampu memusnahkan mereka semua jika Elena mau. Jadi tanpa kesulitan, kelompoknya menjelaskan apa yang akan terjadi dan mendapatkan persetujuan dari para pemimpin lokal serta jaminan bahwa mereka akan bekerja sama. 2 hari kemudian, seluruh wilayah sudah mengetahui tindakan tentara dataran hitam di Kerajaan Brown dan Kerajaan Cromwell. Berita ini menyebar dengan cepat di wilayah yang memiliki banyak raja spiritual seperti saat ini, namun juga karena munculnya jurnal-jurnal regional baru. Daya beli lokal meningkat akhir-akhir ini, sehingga semakin banyak orang yang menginvestasikan sumber daya mereka untuk terus mengikuti perkembangan berita. Akibatnya, semakin banyak organisasi serupa yang bermunculan di tingkat regional untuk memenuhi permintaan akan layanan tersebut. Dengan ini, karena beberapa individu tidak begitu puas dengan kenyataan yang ingin disampaikan Minos kepada mereka, orang-orang seperti itu secara alami membocorkan informasi tentang apa yang terjadi di kerajaan mereka. Akibat dari hal ini sudah menyebar ke seluruh wilayah, dengan 5 majalah regional utama memuat berita tentang keinginan Minos untuk membentuk kekaisaran dan risiko yang ditimbulkannya. Apakah dia akan mengakhiri keinginannya dengan 2 keadaan yang bermasalah itu? Atau mungkin ini hanyalah tindakan pertama dari dominasi regional? Banyak majalah yang mengemukakan keraguan ini dalam artikelnya, dan kini sebagian besar dari lebih dari 2 miliar penduduk memperdebatkan masa depan yang mereka takuti atau inginkan. Beberapa sudah merayakannya di jalanan, sementara yang lain mulai meninjau tindakan dan rencana mereka untuk mencari jalan keluar jika mereka harus mengerahkan lebih banyak kekuatan. Tapi seperti di Kerajaan Brown atau Kerajaan Cromwell, keluarga bangsawan merayakan berita seperti itu tanpa kecuali. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 1338 Tatanan Regional Baru 3. Di ibu kota kerajaan akhir, Raja Carline saat ini bersama kedua istrinya di kantor istana kerajaan, memandangi jurnal di depannya dengan tatapan kosong. Dia tidak punya belas kasihan pada kerajaan bermasalah yang akan dikuasai oleh Dataran Hitam, tapi dia cukup takut dengan dampak tindakan Minos terhadap negaranya. Bagaimanapun juga, para bangsawan setempat tidak akan mengabaikan fakta ini. Apa pendapat mereka tentang hal itu? Itu sudah jelas. Mereka ingin Minos melakukan hal yang sama di negaranya untuk meningkatkan kekuatan mereka di depan kekuatan keluarga kerajaan masing-masing. Bagi Raja Carline, dengan terbentuknya kerajaan Dataran Hitam yang sedang berlangsung, hanya masalah waktu sebelum keluarga setempat mulai bersatu melawan rumahnya. Organisasi mulia seperti itu mungkin akan memulai pembicaraan langsung dengan tentara hitam. Atau, dalam kasus terbaik, cobalah memberikan ultimatum kepada keluarga kerajaan untuk meminta Minos agar mereka bergabung dengan negaranya. Bagaimanapun, dia dan organisasinya akan kehilangan kekuasaan karena tindakan ambisius Minos. Sungguh orang yang serakah, dia berpikir sambil mengepalkan tinjunya erat-erat. Merasakan apa artinya menjadi lebih lemah dan tidak mampu berbuat apapun terhadap ketidakadilan dunia. Dia mengatakan bahwa kita hanya akan menjadi bawahannya untuk sementara. Dan kemudian kita akan memiliki pilihan untuk kembali ke keadaan kita sebelumnya. Dia ingat lamaran yang dibuat Minos kepada Kara bertahun-tahun lalu. Dia bahkan memberi kita banyak kebebasan selama beberapa tahun terakhir, hanya untuk sekarang mengambil segalanya dari kita. Bagaimana dia bisa menjadi brengsek? Ia merasa dikhianati. Bahkan lupa karena Minos ia sudah mencapai level 61 sedangkan Lynette dan Jade sudah berada di level 62. Jade, wanita berambut hitam ini, menyadari masalah yang ada di pikiran suaminya dan menghela nafas. Dia senang memberikan dirinya kepada Minos, namun dia tetap mencintai suaminya dan memiliki kepentingan ekonomi. Jadi, saat ini, dia dan Lynette memiliki pemikiran yang bertentangan di benak mereka. Di satu sisi, mereka mengetahui sisi positif dari menjadi bagian dari Dataran Hitam dan betapa mengesankannya Minos. Hal ini membuat mereka mempunyai harapan akan masa depan. Namun di sisi lain, keluarga mereka tidak bisa mengendalikan nasibnya dan akan berada di tangan Raja Stuart. Hal ini juga bisa memberikan keuntungan, karena Minos memiliki kualifikasi luar biasa untuk menguasai suatu wilayah. Namun hal ini berarti kehilangan manfaat,
Atau lebih tepatnya, berbagi apa yang menjadi milik mereka dengan lebih banyak kekuatan dan orang dibandingkan yang sudah mereka lakukan. Jadi mereka tidak setuju dengan keputusan Minos untuk mendirikan kekaisaran, meskipun itu cukup mengesankan dan juga membuat mereka bersemangat. Yah, tidak ada yang bisa dilakukan. Minos adalah pemimpin wilayah ini, dan kami sudah memiliki kewajiban terhadap dataran hitam. Lynette mencoba melihat sisi baiknya. Kalau begitu, bukankah lebih baik kita mengambil kesempatan ini untuk memanfaatkan gelombang pertumbuhan Black Plain? Setidaknya kita bisa menikmati sebagian darinya. Logikanya sederhana. Lebih baik memiliki sebagian kecil dari sesuatu yang besar daripada 100% dari sesuatu yang kecil. Kehilangan kekuasaan dari kumpulan bangsawan dan dataran hitam akan berdampak buruk. Namun pada saat yang sama, pembangunan lokal dapat meningkat secara signifikan. Jadi meskipun pada awalnya mereka kehilangan hak dan sumber daya, pada akhirnya mereka dapat memperoleh keuntungan yang jauh lebih tinggi dibandingkan sekarang. Jade setuju dengan saudara perempuan haremnya yang berambut merah. Itu benar, sayang. Sayangnya, kita tidak punya pilihan, tapi kita mungkin punya lebih banyak pilihan karena itu. Mendesah. Saat Raja Carline menghela nafas di samping istrinya, 3 bangsawan terkuat di Pulau Batu sedang membicarakan masalah ini di istana mereka. Kakak beradik Stone, keduanya sudah berada di level 63 dan Lorelei di level 64, sedang menghitung masa depan Pulau Batu, mempertimbangkan apa yang mungkin terjadi dalam waktu singkat. Mereka tidak meragukan bahwa seluruh wilayah akan bergerak menuju integrasi dengan Kekaisaran Dataran Hitam, karena sebagian besar negara akan mendapatkan keuntungan dari hal itu. Tapi, tentu saja, hal itu juga akan berdampak luar biasa bagi masyarakat. Dengan sedikitnya pihak yang mungkin merasa dirugikan atas tindakan Minos, tidak akan ada ruang dialog untuk menolak evolusi alami wilayah ini. Jadi ketiganya merencanakan apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil terbaik dalam menghadapi perubahan lokal yang akan datang. Pulau Batu telah berkembang pesat dalam dekade terakhir karena aliansi kita dengan Dataran Hitam. Lorelei bercerita kepada adik-adiknya sambil duduk di kursi berlengan berwarna coklat di samping kolam di halaman kediaman raja. Tanpa pengembangan wilayah itu dan keuntungan selanjutnya yang kami terima, kami tidak akan memiliki 31 kaisar spiritual saat ini, atau lebih dari 30.000 raja spiritual. Kedua bersaudara itu tidak bisa tidak setuju dengan hal itu, dan raja pun berkata, tetapi jika kami menerima investasi langsung dari Black Plain, kami dapat meningkatkan pembangunan lokal secara signifikan. Bank of the Black Plain telah memungkinkan orang-orang dari seluruh wilayah untuk berinvestasi di negara bagian mereka. Namun Minos tetap tidak mengizinkan orang dari wilayahnya berinvestasi di luar wilayahnya. Jadi dengan bergabung dengan negara itu, kerajaan ini dan kerajaan lainnya bisa mengakses cadangan kristal yang sangat besar. Hal ini dapat dengan cepat memfasilitasi pengembangan proyek-proyek penting untuk pertumbuhan Pulau Batu tetapi juga meningkatkan daya tarik negara bagian ini bagi para imigran dari luar kawasan. Untuk saat ini, para imigran paling mampu hanya ingin pergi ke Dataran Hitam. Namun jika Pulau Batu menjadi bagian dari negara bagian Minos, tempat ini akan menjadi lebih menarik karena persaingannya lebih sedikit. Pada saat yang sama, penduduk lokal sudah memiliki hak yang sama dengan masyarakat yang tinggal di kota kering. Dengan ini, mereka bertiga segera mulai merencanakan apa yang dapat mereka lakukan segera untuk mengurangi hilangnya pengaruh yang akan mereka alami akibat hal ini. Saya pikir kita harus mendekati keluarga bangsawan dan memulai percakapan dengan mereka. Kata adik bungsu di sana, berpikir mereka harus memiliki hubungan yang baik dengan kaum bangsawan sejak Minos menyerap Pulau Batu. Oh, memang benar, kita harus membuat kebijakan yang lebih menguntungkan mereka dan meningkatkan perundingan, sehingga kita dapat mempertahankan sebagian kekuasaan kita dalam mengambil keputusan. Eugene, Raja Batu, berkata, lebih baik mereka menyerahkan sesuatu daripada keputusan mereka dipertanyakan oleh orang lain. Dengan cara ini, mereka setidaknya bisa menjaga sebagian martabat mereka sebagai bangsawan dan penguasa negara. Mereka terus mendiskusikan masalah ini, kemudian mengirimkan perintah kepada stafnya untuk memulai persiapan guna mengarahkan Pulau Batu ke realitas regional baru dengan lebih baik. Hal serupa terjadi di Kerajaan Salju dan Kerajaan Ombak, di mana para pemimpin mereka juga memikirkan masalah dan keuntungan yang bisa mereka peroleh dalam waktu dekat. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 1339 Konsekuensi Kekuatan Dataran Hitam. Sementara seluruh wilayah bereaksi terhadap berita mengenai pembentukan Kerajaan Dataran Hitam, penduduk Minos hanya menerima informasi ini melalui majalah lokal. Dataran Hitam memiliki terbitan berkalanya sendiri yang didistribusikan secara gratis kepada penduduknya. Ini membawa berita paling relevan untuk negara bagian tersebut, tindakan pemerintah, daya tarik, dan peluang. Majalah seperti itu didistribusikan setiap minggu di pagi hari ketika sebagian besar orang di negara bagian dan wilayah ini beristirahat dari pekerjaan mingguan mereka. Jadi, pada hari sebelumnya, penduduk Dataran Hitam telah mendapatkan informasi tentang pembentukan kekaisaran dan peluang yang akan dihasilkannya.
Dataran Hitam saat ini adalah rumah bagi para pebisnis hebat dan keluarga-keluarga yang kuat secara ekonomi dan militer yang mencari peluang di tempat yang semakin kompetitif ini. Jadi, bagi orang-orang ini, berita bahwa 2 wilayah akan ditambahkan ke wilayah Dataran Hitam adalah hal yang sangat bagus, dan mereka mau tidak mau harus merayakannya. Meskipun hal ini tidak serta-merta mengubah situasi Kerajaan Brown dan Kerajaan Cromwell, hal ini mengubah segalanya di atas kertas. Artinya, berinvestasi di salah satu negara bagian tersebut sebelumnya akan berisiko karena orang dan produk dari sana tidak bisa leluasa masuk ke Dataran Hitam. Namun dengan perubahan ini, masalah ini tidak akan ada lagi. Dengan menginvestasikan sumber daya mereka di Kerajaan Coklat, misalnya, seorang penggarap Dataran Hitam akan memiliki aturan dan hak yang sama seperti di wilayah asli Minos. Dan itu merupakan keuntungan besar. Bagaimanapun, kedua wilayah ini memiliki lebih dari 400 juta penduduk dan luasnya sekitar 120% dari Dataran Hitam saat ini. Jadi orang-orang terkaya dan terkuat di wilayah Minos sudah mulai bergerak untuk mengambil keuntungan lebih baik dari perubahan yang akan terjadi. Keluarga bangsawan kedua negara bagian ini akan segera menjadi penting. Jadi sebagai kekuatan yang lebih kuat, organisasi-organisasi Dataran Hitam ini sudah memikirkan cara untuk bersekutu dengan kaum bangsawan di tempat-tempat ini. Di sisi lain, bahkan orang-orang biasa yang bermigrasi ke Dataran Hitam untuk bekerja di dinas biasa pun ikut merayakan berita tersebut. Hal ini bukan hanya karena hal ini memberi mereka kebanggaan menjadi bagian dari negara berkembang yang akan segera menjadi sebuah kerajaan. Namun karena banyak dari warga Dataran Hitam saat ini berasal dari salah satu dari 2 kerajaan tersebut. Orang-orang di Dataran Hitam datang dari seluruh wilayah utara benua tengah. Namun kedua negara bagian yang lebih dekat dengan wilayah Minos ini lebih mewakili asal-usul penduduk tempat ini saat ini. Karena orang-orang ini masih memiliki ikatan dengan tanah, adat istiadat, dan kenalan mereka sebelumnya yang gagal bermigrasi atau memutuskan untuk tinggal, mereka merayakan berita tersebut. Asalnya, dengan terbentuknya kekaisaran, akan lebih mudah bagi mereka untuk bepergian. Untuk mengunjungi teman dan kerabat jauh mereka, dan yang paling penting, mengetahui bahwa tidak hanya mereka yang memiliki peluang bagus. Dataran Hitam memiliki jalan yang bagus antara kota-kotanya dan keamanan yang luas di udara, di darat, dan di perairan, dengan binatang buas yang bertindak bersama dengan pasukan lokal. Jadi sulit bagi pelancong untuk menghadapi penjahat atau diserang oleh binatang buas saat bepergian di dalam wilayah ini, sehingga memudahkan orang untuk bergerak. Hal ini tidak terjadi di luar Dataran Hitam, jadi pembentukan kekaisaran akan sangat membantu meningkatkan keamanan perjalanan di negara-negara tersebut, memfasilitasi pergerakan antar wilayah. Di sisi lain, pemerintah kota kering pasti akan mengembangkan negara bagian tersebut, dan pajak impor yang berlebihan akan berkurang. Akibat dari ini, penduduk di kedua negara bagian tersebut akan memperoleh manfaat yang signifikan dari kesempatan kerja dan biaya hidup yang lebih rendah. Dengan demikian, mereka yang bersenang-senang di Dataran Hitam tidak perlu lagi khawatir tentang rekan-rekan mereka yang mengalami masa-masa sulit di salah satu negara bagian tersebut. Dan dengan itu, rakyat jelata pun senang dengan keinginan Minos. Di area di bawah kendali keluarga Miller di Dataran Hitam. Di tempat ini, kepala keluarga itu berkumpul dengan 2 individu terkuat selain dia dari organisasi itu, tetua tertinggi dan orang yang seharusnya menjadi ahli warisnya. Vince Miller, level 64, duduk dengan nyaman di depan Patriark, level 63, di sebelah Daphne Miller, level 63. Ketiganya berada di sana membicarakan masalah paling kritis saat ini, memutuskan bagaimana keluarga Miller harus berperilaku dengan tatanan baru. Wilayah lama kami di Kerajaan Coklat masih memiliki banyak organisasi yang setia kepada kami dan menuntut kami kembali. Daphne berkomentar, merasa mereka harus berupaya lagi di bidang itu. Sang Patriark setuju dengan hal itu. Dari semua keluarga bangsawan di Dataran Hitam saat ini, kami adalah orang yang memiliki kontak terbaik dengan sisa bangsawan di Kerajaan Coklat. Jadi kami harus memanfaatkan posisi menguntungkan kami untuk memperluas pengaruh kami melalui negara bagian ini. Keluarga bangsawan lain di Dataran Hitam pasti akan mencoba memperluas kepentingan mereka ke Kerajaan Cromwell karena wilayah itu lebih besar dan memiliki populasi yang lebih banyak. Jadi kita harus mengendalikan kepentingan kita dan bertindak di Kerajaan Brown. Vince mengangguk kepada sang Patriark, merasa itu memang yang terbaik untuk House Miller. Orang ini tahu bahwa Minos bermaksud mengembangkan semua negara bagian yang akan ditelan oleh wilayahnya. Jadi fakta bahwa Kerajaan Brown memiliki konsentrasi spiritual yang lebih rendah daripada tempat dia berada saat ini tidak mengganggunya. Tidak semua bisnis membutuhkan konsentrasi spiritual yang tinggi untuk dapat dikembangkan. Terlebih lagi, dia tahu bahwa mungkin hal yang sama yang terjadi di Dataran Hitam akan terjadi di wilayah lain di masa depan. Artinya, akar spiritual Dataran Hitam telah pulih. Jadi apakah hal serupa tidak mungkin terjadi di Kerajaan Brown dan Kerajaan Cromwell? Dia tidak berpikir demikian. Karena itu, dia melihat peluang dengan langkah Minos ini. Ayo kita lakukan. Meskipun Kerajaan Coklat membutuhkan waktu untuk berubah, itu akan sia-sia.
Dengan jumlah raja spiritual yang sudah ada di tempat itu, kita akan segera melihat peningkatan signifikan yang akan membuatnya layak untuk diinvestasikan. Hal ini berlaku bahkan jika konsentrasi spiritual di sana tidak meningkat di masa depan. Keduanya setuju dengan analisis tersebut sebelum kembali ke topik, khususnya tentang bagaimana mulai mendekati keluarga bangsawan Kerajaan Brown. Saat mereka melakukan hal tersebut, organisasi seperti keluarga Parkinson, Yale, Austin, Cohen, Hayes, dan Stokes sudah beraksi. Mereka semua terutama memandang Kerajaan Cromwell, yang memiliki lebih banyak hal untuk ditawarkan. Kekuatan lain di dataran hitam yang lebih kecil juga bergerak, mencari posisi sebelum semua kursi di meja terisi. Tidak ada yang tahu apakah Minos akan menyerap negara-negara bagian yang tersisa di wilayah tersebut atau berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk melakukannya. Maksudnya, dia harus santai saja untuk tidak makan, melebihi kemampuan perutnya. Jadi pembentukan kekaisaran bukanlah sesuatu yang bisa terjadi dalam semalam. Oleh karena itu, mereka harus mempertimbangkan bahwa Kerajaan Cromwell dan Kerajaan Brown adalah yang akan mereka miliki, untuk saat ini, jadi mereka segera bertindak untuk mendapatkan sepotong kue. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 1340 Kekaisaran Dataran Hitam 1. Beberapa hari kemudian, sementara seluruh wilayah sedang mendiskusikan pembentukan Kerajaan Dataran Hitam dan mempersiapkan perubahan yang akan terjadi, keluarga Stuart berupaya mewujudkan rencana tersebut. Abby dan Ruth memimpin upaya untuk mengubah kedua negara bagian tersebut menjadi bagian dari Dataran Hitam, sementara Gloria menangani urusan gereja, berupaya membentuk Kekaisaran Minos. Karena Vogel juga merupakan bagian dari wilayah Minos dan Kerajaan Cromwell berbatasan dengan negara bagian tersebut. Dataran Hitam akan segera berbatasan langsung dengan Kekaisaran Flaming dan wilayah barat. Hal itu akan memudahkan pengangkutan barang antar bagian berbeda yang terkait dengan Dataran Hitam. Tapi itu juga memungkinkan terciptanya koridor teleportasi yang akan memperpendek jarak ke Minos. Jika dia melakukan perjalanan ke Vogel dengan binatang terbang tercepat di Dataran Hitam hari ini, dia akan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk pergi dari kota kering ke ibu kota negara bagian tersebut. Namun dengan kemungkinan seperti itu, dia bisa segera melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu kurang dari sehari. Itu akan menjadi keuntungan besar bagi pemimpin seperti dia, yang harus mengkhawatirkan keamanan negaranya dan tidak membuang waktu untuk hal-hal yang tidak perlu. Sebelumnya dia melakukan perjalanan dengan tenang, tapi itulah salah satu tujuan perjalanannya. Dalam situasi di mana dia harus menyelamatkan Vogel, hal ini tidak akan terjadi. Karena itu, dia perlu punya alternatif seperti ini. Tapi itu bukan satu-satunya hal. Seperti yang dia bicarakan dengan Harold sebelumnya, Minos perlu memiliki kerajaan besar untuk mengepung 4 negara musuh Flaming Empire. Hanya dengan begitu dia dapat mensimulasikan situasi yang telah dia janjikan pada Harold dan mendapatkan hasil terbaik dari rencananya untuk keempat kerajaan dan kekaisaran Flaming. Jadi Gloria berupaya menciptakan kerajaan yang akan lahir ini, membuat perbatasan terluas dengan Roser dan Albano, yang sebelumnya hanya bisa didekati oleh kerajaan Flaming. Dulu telah meninggalkan ibu kota Albano beberapa hari yang lalu setelah ibunya mengirimnya untuk berbicara dengan Minos mengenai rumor yang telah sampai ke negara mereka. Karena dia mampu mencapai Dataran Hitam dengan cepat, wanita ini sudah berada di sekitar kota kering, akan menemui Minos. Namun di tengah perjalanan menuju istana kerajaan setempat, wanita ini mau tidak mau mengamati salah satu penyu raksasa yang dipinjam negaranya ke Dataran Hitam yang terbang di sekitarnya. Oh, ini sudah di tahap ke-7. Dia memperhatikan bahwa makhluk seperti itu sudah berada di level 60, mengingat sebelumnya semua kura-kura yang dipinjam hanyalah raja spiritual. Tempat ini berkembang pesat. Tidak heran Minos ingin menciptakan sebuah kerajaan. Dia menghubungkan titik-titik itu. Tidak butuh waktu lama untuk mengalihkan fokusnya dari makhluk itu dan mengalihkan perhatiannya ke jalan menuju istana kerajaan. Dia memperhatikan dengan seksama tempat yang belum pernah dia kunjungi selama berbulan-bulan, menyadari betapa sirkulasi kaisar spiritual di sana jauh lebih intens daripada sebelumnya. Namun, tidak butuh waktu lama baginya untuk membuka mulut karena terkejut setelah memasuki area pusat kota kering, di mana kubah lokal melindungi pusat pemerintahan negara bagian. 7 orang suci spiritual? Dia bertanya-tanya ketika dia menyadari jumlah ahli di luar sana. Wanita ini mengetahui Minos dan Gloria memiliki kerabat kuat yang sesekali mengunjungi kota ini. Tapi 7 orang yang datang ke tempat ini sekaligus itu agak berlebihan, dan dia merasa terkesan. Dulu masih tidak mengetahui bahwa Gloria telah maju atau bahwa Gavin telah mencapai level 70 tepat setelah perjalanan terakhirnya melewati kota ini. Jadi putri muda Albano ini cukup bingung saat merasakan aura Maisie, Margot, Isabella, Ivy, dan utusan dari Majelis Vogel. Putri Lulu, apa hutang kami atas kunjungan yang mulia? Seorang kaisar spiritual dari pengawal kerajaan setempat bertanya padanya tepat setelah wanita itu berhenti di depan pintu masuk istana. Lulu melihat pria level 61 itu dan tidak meluangkan waktu untuk menjawab.
Saya di sini sebagai utusan ibu saya. Saya ingin bertemu dengan Yang Mulia Minos Stuart. Oh bajingan, Minos Stuart. Kau membuatku merindukan kelahiran cucuku. Margot berkata dengan nada yang tidak bisa dibenarkan sambil menggendong Sarah kecil. Pada saat yang sama, Ivy dan Isabella berdiri di samping matriark gereja spiritual ini, memandangi wajah kecil putri pertama Minos. Minos tidak berkata apa-apa kepada ibu mertuanya saat dia berhasil melepaskan diri dari pelukan bibinya Angelica, yang juga datang dari Flaming Empire untuk menemui Sarah. Adapun kakek buyut dan kakek Sarah, tidak ada satupun dari mereka yang datang pada kesempatan ini, semuanya mempunyai masalah di Empire yang menghalangi mereka untuk datang menemui Putri Minos. Tetapi mereka telah mengirimkan hadiah kepada Sarah melalui para wanita yang telah melakukan perjalanan dari Kekaisaran ke Kota Kering, untuk masa depannya ketika dia menjadi seorang kultivator. Tentu saja, di antara hadiah-hadiah itu ada beberapa barang pertahanan berharga untuk Sarah kecil, yang sudah Gloria ucapkan terima kasih kepada para wanita itu. Sementara para wanita ini senang mengenal Sarah kecil, dengan Margot yang sedikit marah pada Minos, utusan Vogel diam, menunggu saat untuk berbicara dengan penguasa setempat. Dia telah tiba sedikit sebelum para wanita ini, tetapi karena mereka jauh lebih kuat darinya dan dia hampir tidak memiliki kesempatan untuk mulai berbicara dengan Minos sebelum mereka tiba. Dia menunggu kesempatannya. Minos secara resmi adalah Raja Vogel, sementara dari waktu ke waktu, utusan dari kerajaan tersebut harus datang ke Dataran Hitam untuk mengumpulkan persetujuan. Mengirimkan sejumlah sumber daya, membicarakan hal-hal penting, Itulah yang ingin dilakukan orang ini, membicarakan berita terkini tentang pembentukan kerajaan Dataran Hitam, sesuatu yang dapat berdampak langsung pada Vogel. Majelis Vogel khawatir Minos ingin menambahkan Vogel ke kerajaannya karena mereka hanya diperintah olehnya untuk sementara. Jadi untuk menghindari kesalahpahaman, mereka ingin menjernihkan keraguan mereka dengan utusan yang berdiri di aula tata kerajaan, menunggu giliran untuk berbicara sambil memperhatikan Putri Minos. Mengapa para wanita ini harus muncul sekarang? Dia bertanya-tanya sambil menghela nafas karena dia hanya seorang suci spiritual level 70 dan tidak dapat melakukan apapun dalam situasi ini. Saat mereka berdiri di sana, seorang penjaga kerajaan mengumumkan kedatangan Lulu, mengizinkannya masuk ke sana karena wanita ini memiliki izin untuk berbicara dengan Minos tanpa harus mengantri. Setelah sinyal Minos untuk mengizinkan putri itu masuk ke sana, Lulu bertemu dengan sekelompok wanita itu, terkejut melihat makhluk kecil di pelukan Margot dan Gloria sudah berada di level 70. Apa? Dia bertanya dengan keras, mengabaikan musuhnya dari Flaming Empire, Isabella, untuk memusatkan perhatiannya pada ibu dan putrinya dan kemudian pada Minos. Apakah putri Anda telah lahir? Selamat, Yang Mulia, ucapnya sambil memberi isyarat sopan sebelum mendekati Minos dan istrinya.